Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Teman-teman semua, di kesempatan video kali ini saya ingin mengajak jalan-jalan di sekitar rumah saya atau di desa di mana saya tinggal di daerah Zurich Oberland di Switzerland ya. Saat ini masih musim panas teman-teman ya, seperti kalian lihat udara cerah dan rumput masih menghijau ya di pekarangan rumah. Kalau sudah musim dingin atau winter tentu suasananya pun sudah berbeda. Nah, baiklah sahabat tercinta ya, kita akan mulai jalan-jalan kita hari ini di daerah pedesaan atau di tempat lingkungan di mana saya tinggal di daerah Zurich Oberland seperti ini. Dan di daerah di mana saya tinggal ini ya teman-teman ya, atau kalau di sini yang disebutnya store ya, di mana mereka membuat sarangnya itu di atas rumah penduduk kayak gitu, di genteng ya. Dan untuk daerah ini itu khusus sangat dilestarikan ya. Jadi burung bangunya itu malah dikasih makan. Seperti itu. Saya akan coba lihat ya. Banyak sekali rumah-rumah yang mempunyai sarang burung bango di sini. Dan mereka itu membiarkannya sehingga burung tersebut nyaman. Nah, seperti di atas ini teman-teman ya. Nah, ini dia. Kadang-kadang burungnya datang kemari dan cukup besar ya. Walaupun di daerah pinggiran kota ya, di sini itu sangat nyaman sekali, jadi sangat dekat ke pusat kota Zurich ya, hanya kurang lebih setengah jam mempergunakan kendaraan. Dan dari rumah saya ini ya teman-teman ya, enak sekali, ke belakang rumah saya sudah melihat suasana seperti ini. Sebelah sana itu malah ada hutan ya, dan ada pertanian sapi juga. Dan kalian lihat ada tiang di sana pun, di atasnya ada sarang burung bango ya. Ini mungkin karena cuaca panas mereka belum pada datang. Tentu daerahnya sepi ya, karena sekarang ini semua orang pada bekerja ya, belum pada pulang ke rumah semuanya. Dan juga memang walaupun penduduknya itu cukup banyak di sini teman-teman, namun di Swiss itu gimana ya, mereka sebetulnya mempunyai kegiatan dan acara sendiri-sendiri. Jadi kalau kita jalan-jalan itu memang tempatnya sangat nyaman dan tidak begitu ramai. Kecuali kalau kita jalan-jalannya di tengah kota ya, di kota besarnya seperti kota Zurich atau di Luzern atau di Bern. Itu baru kita merasakan banyak orang sama ya, seperti di Indonesia kayak gitu. Namun kalau di desanya, dan kebetulan di tempat saya tinggal ini lahannya cukup luas ya, sehingga antara rumah satu dengan rumah yang lainnya itu ada space. Dan nggak jauh nih dari rumah saya ya, barangkali hanya 300 meter nih teman-teman ya. Kita bisa melihat di sebelah sana itu ada sapi-sapi. Nah, sapinya juga kalau musim panas ini dibiarin dimakan rumputnya di ladang ya, kayak gitu ya. Jadi kalau musim dingin kebanyakan mereka kan dimasukin ke kandangnya ya, ke situ. Dan di sini ya kalian bisa lihat, saya akan putarkan kameranya, kalian bisa lihat banyak sekali di genteng-genteng rumah yang ada sarang burung bango. Nah, di depan saya kalian pun bisa melihat ya, ada sarang burung bango yang cukup besar, yang sengaja ya
oleh masyarakat di sini itu dibuatkan tiang ya kayak begini, dan di atasnya itu khusus hanya untuk sarang burung bangau. Sementara ada satu rumah juga tuh ya di depan sana, yang di ujung gentengnya juga ada sarang bangaunya juga tuh. Kan luar biasa ya, jadi mereka itu justru memberikan tempat kepada burung bangau yang mau tinggal istirahat atau ya mau diam di genteng rumahnya, itu dibiarkan seperti itu. Nah teman-teman ya, seperti yang kalian saksikan, ini ada 2 bangau atau stork yang ada di genteng, di atas genteng rumah tetangga ya. Sekarang sudah agak sejuk udaranya, jadi mereka sudah pada datang gitu. Jadi masyarakat atau penduduk di desa ini memang menjaga ya agar supaya burung ini itu lestari. Jadi tidak ada yang usil kayak gitu ya, yang nembakin atau diambil kayak begitu, tidak ada. Malahan diberi tempat ya, dan juga diberi makan. Walaupun kalau siang hari di musim panas, burung bangau ini mencari tempat yang teduh. Nah sekarang sudah agak redup ya, jadi mereka kembali lagi ke tempat sarangnya di atas genting di rumah tetangga. Kalau di rumah saya sendiri belum ada ya sarangnya ya, tapi ada kemungkinan kalau mereka suka mereka pun akan membuatnya. Jadi suasananya memang sepi sekali ya teman-teman. Nah kalian melihat ya, ini ada box hijau di pinggir jalan. Ini khusus untuk membuang sampah hijau, yang artinya kalau dari sampah rumput ya atau sampah bekas makanan, sayuran ya, kita bisa memasukkannya ke dalam sini. Namun tentunya harus kita kumpulkan dulu baru kita masukkan ke situ. Dan untuk sampah lainnya ya, kita harus memasukkannya ke dalam kantong plastik ya, yang setiap kantong plastiknya itu kita harus membelinya seharga Rp40.000 satu kantong plastik yang isinya 30 liter, baru kita memasukkannya ke tong-tong sampah yang disediakan di pinggir jalan, hampir di setiap rumah ya mempunyai ini. Nah kalau yang hijau ini seperti yang saya katakan tadi, untuk sampah hijau ya atau kompos, kayak nantinya dibikin kompos. Dan yang box yang dari besi atau aluminium itu untuk sampah rumah. Ini pun ya di rumah tetangga yang lainnya, kalian lihat ya, yang tadi siangnya belum datang sekarang redup, udaranya sudah nyaman, burung bangaunya pada datang lagi tuh ya, seperti ini. Jadi suasananya memang dirawat kayak gitu. Saya akan jalan terus ya, karena di sebelah sana juga tuh saya lihat lagi. Yuk kita lihat ke depan. Oh, dan di sebelah sana ya. Nah, kalian lihat ada di belakang. Nah, itu pun ada ya. Nah, ini dia. Di puncak pohon ya. Ini pun baru pada datang. Jadi memang di daerah ini itu merupakan daerah yang sangat disukai oleh burung-burung bangau, terutama di musim semi dan di musim panas.
Jadi kalau di musim winter, di mana banyak salju di sini, mereka terbang ke Afrika ya. Jadi tidak ada lagi di sini. Namun kalau musim panas, entah kenapa daerah ini itu merupakan daerah yang disukai ya. Nah itu dia, di atas sana juga ada tuh, di atas genteng tetangga. Coba ya saya dekatkan. Nah itu dia teman-teman, ada 2 ekor lagi. Jadi besar sekali ya burung bangaunya. Nah ini kan. Jadi memang mereka diberi tempat seperti itu. Dan saya juga melihat lagi ada di belakang sana nih teman-teman ya. Tuh, itu ada 1 ekor lagi di rumah tetangga yang lainnya. Nah, dia. Kalau rumah yang di sana belum ya. Belum ada sarang burungnya seperti di tempat saya. Tetapi di rumah ini tuh sudah ada. Jadi mereka membuat sarangnya sendiri ya. Dan oleh masyarakat itu tidak diganggu, jadi dibiarkan saja sehingga suasananya seperti ini, daerah pedesaan yang saya tinggal sekarang. Wah, ini juga ada tuh. Jadi besar ya, burungnya ini besar sekali nih. Mereka membuat sarangnya itu pas di atas corong lubang untuk apa ya, kalau sini bilangnya lubang semine, jadi lubang kalau musim dingin ya, tungku api nanti asapnya ini keluar dari lubang ini. Nah, mereka membuat sarangnya di situ. Di daerah ini pun ya disediakan jalan-jalan seperti ini untuk para pejalan kaki yang mau menggerakkan badannya, yang mau masuk ke hutan. Kritziwol. Dan juga di sini ada seperti apa ya, kolam kecil yang biasanya banyak angsa ya atau bebeknya. Hari ini pun kosong. Nah, seperti itu. Jadi suasananya seperti ini di belakang rumah saya itu. Nah, jalan yang ke depan itu banyak dipergunakan untuk orang-orang yang jalan kaki ya, olahraga masuk ke dalam hutan. Namun hutan di sini pun sangat terawat kebersihannya. Jadi teman-teman enggak berbahaya kayak gitu. Nah, ini di depan saya ini ada pohon-pohon apel yang sudah pada berbuah ya, sudah mulai berbuah. Kayak gitu. Di pojok rumah saya juga saya punya pohon apel 1. Sudah berbuah tapi nggak besar-besar kayak gitu. Kurang tahu ya kenapa. Mungkin harus diberi pupuk ya, yang punyanya ya saya males. Kayak gitu teman-temannya. Jadi suasananya itu di belakang rumah ya, sekitar 300 rumah itu 300 meter dari rumah sudah suasananya sangat hijau seperti ini. Memang di mana-mana ya kalau di negara Swiss itu kita bisa melihat hamparan rumput yang sangat hijau seperti ini teman-teman.
Dan di belakang sana itu yang seperti saya sebutkan tadi ya, hutan kecil di mana dipakai orang untuk jogging, lari-lari pagi atau juga hanya untuk berjalan kaki. Dari desa di mana saya tinggal ini ya teman-teman, kita pun kalau musim panas itu banyak sekali acara-acara yang diadakan dari kantor desanya ya, seperti ada bazar, ada show kesenian, ada musik, pokoknya banyak sekali acara yang bisa kita ikuti ya. Itu biasanya dilakukannya pada weekend, jadi hari Sabtu, hari Minggu, di mana orang-orang kebanyakan kan pada libur, jadi kita bisa mengunjunginya. Namun kalau untuk hari-hari biasa, masyarakat di sini pun mempunyai kegiatan lain, contohnya mengikuti klub ya, kalau di sini dibilangnya verein, mau ikut klub yoga, klub sport, klub naik sepeda, atau juga klub melukis, pokoknya banyak. Jadi orang-orangnya itu sebetulnya selalu mempunyai kegiatan ya kayak gitu, jadi nggak pernah biarpun kelihatan sepi kita kesepian kayak gitu, enggak kalau di sini. Saya akan lanjutkan jalan-jalan di sekitar rumah, dan dari tempat ini ya juga nggak jauh ke terminal bis. Jadi kurang lebih 400 meter dari tempat ini ke depan sana itu ada terminal bis yang dimana kita bisa untuk pergi ke tempat-tempat lainnya, termasuk kalau kita mau pergi ke city center kota Zurich ya, kita menaiki bis dulu dari tempat itu, lantas kita bisa menyambungnya dengan kereta. Jadi memang kalau dilihat dari luar seperti sepi, nggak ada orangnya. Namun sekali lagi sebetulnya banyak orang di sini, hanya mereka melakukan pekerjaannya selain pergi ke kantor juga melakukannya banyak di dalam rumah. Walaupun kita tidak saling bertetangga seperti di Indonesia, namun kita kenal baik ya dengan tetangga satu sama lainnya. Nah teman-teman, inilah kira-kiranya situasi kehidupan saya di negara Swiss. Jadi memang lingkungannya sangat asri dan hijau. Dan saya pun melihat ya, di bangunan lainnya tuh dia ini ada. Jadi besar kan? Besar sekali ini burung bangaunya. Nah kalau di Indonesia biasanya kan suka ada di sawah kayak gitu ya. Di sini tuh burung bangau seperti ini ya teman-teman, tidak ada sawah. Jadi bikin sarangnya itu di atas genteng. Yang saya bisa simpulkan adalah di mana masyarakat di desa tempat saya tinggal ini, mereka semua melestarikan alam dengan cara merawatnya dan menjaganya. Jadi tidak dirusak alamnya. Dan juga masyarakatnya sangat menjaga kebersihan lingkungan. Semoga sahabat semua yang menyaksikan video ini, kita bersama-sama mengikuti ya hal yang sangat positif seperti warga di negara Swiss. Demikianlah jalan-jalan kita untuk kesempatan hari ini. Semoga kalian terhibur dan juga menambah wawasan ya untuk teman-teman yang ingin mengetahui suasana pedesaan di negara Swiss. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.